Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Delviana Novita Jelita. Di sini saya akan menjelaskan panduan observasi profiling peserta didik yang saya lakukan pada peserta didik SMA Negeri 3 Kupang kelas 11 MIPA 3. Panduan observasi yang saya lakukan merupakan suatu acuan untuk melakukan observasi atau pengamatan secara sistematis dan terencana dalam memperoleh data profiling peserta didik SMA Negeri 3 Kupang kelas 11 MIPA. Nah, berikutnya aspek-aspek yang ada dalam panduan observasi yang saya buat. Yang pertama ada identitas peserta didik itu sendiri. Di bagian bab 1 pendahuluan, kemudian di bagian ini juga ada perencanaan observasi, di mana perencanaan observasi ini memuat tujuan dari observasi, waktu, aspek, dan yang terakhir sasaran observasi. Pertama, tujuan observasi yang saya lakukan yaitu untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan moral peserta didik kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 3 Kupang. Waktu observasi yang saya lakukan yaitu pada tanggal 9 sampai 11 November 2022. Berikutnya aspek yang diobservasi yaitu perkembangan kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan moral dari peserta didik. Selanjutnya, sasaran observasi yang saya lakukan adalah pada peserta didik kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 3 Kupang dan sampelnya sebanyak 9 orang anak. Bagian berikutnya ada teknik pengumpulan data, di mana teknik yang saya gunakan dalam panduan ini yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner ini nantinya dibagikan kepada peserta didik dalam bentuk link Google Form untuk diisi oleh peserta didik. Selanjutnya ada instrumen observasi. Instrumen observasi dalam panduan ini memuat identitas peserta didik, kemudian aspek perkembangan kognitif, bahasa, sosial, dan emosional, serta moral peserta didik yang dianalisis menggunakan skala Likert yang terdiri dari 4 jawaban dengan skala 1 tidak setuju, 2 kurang setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Nah, seperti inilah bentuk dari instrumen angket atau instrumen observasi yang saya buat. Instrumen observasi yang telah dirancang atau yang telah dibuat kemudian dibuat dalam Google Form, kemudian linknya nanti akan dikirim ke peserta didik untuk diisi oleh peserta didik. Selanjutnya analisis data. Seperti inilah tabel skor alternatif jawaban dari peserta didik, di mana alternatif jawaban sangat setuju diberi skor 4, sampai yang tidak setuju diberi skor 1. Dari data tersebut kemudian dihitung rata-rata setiap butir jawaban dengan rumusan banyaknya persentase rata-rata sama dengan jumlah skor dibagi total skor dikali dengan 100. Hasil analisis datanya nanti kemudian dibuat dalam kriteria penilaian, di mana apabila jawabannya sangat baik berarti intervalnya dari 82 sampai 100%. Apabila jawabannya baik berarti 63 sampai 81%. Cukup baik intervalnya 44 sampai 62%.
dan kurang baik apabila jawabannya berada pada interval 25 sampai 43%. Nah, itulah panduan observasi untuk memperoleh data profiling peserta didik SMA Negeri 3 Kupang kelas 11 MIPA 3. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.